Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Abang di praktikum basis data 2. Sebelumnya Abang minta maaf karena baru bisa ngasih materi sekarang. Karena sebelumnya di pertemuan sebelumnya ada banyak kendala yang terjadi. Nah, oke. Jadi kita langsung masuk ke praktikum basis data 2 untuk yang aljabar relasional. Nah, untuk aljabar relasional penjelasannya Abang rasa kalian sudah cukup paham karena sudah jelaskan di teorinya. Jadi kita langsung praktek aja. Nah, sini ada modulnya. Nah, ini modul untuk basis data 2 yang pertama. Sini kita akan belajar membuat database, lalu membuat dan mengisi tabel, lalu menampilkan data, serta yang terakhir ada tugas yang harus kalian kerjakan masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ada beberapa yang perlu Abang sampaikan. Yang pertama, kita menggunakan software SAMPIPI sebagai localhost-nya. Lalu yang kedua, kita menggunakan MySQL Yoke sebagai manajemen database-nya. Jadi kita nggak menggunakan CMD ataupun PHPMyAdmin. Jadi kita menggunakan MySQL Yoke. Oke, langsung aja. Yang pertama, kita hidupkan dulu SAMPIPI-nya. Oke, cukup MySQL-nya aja ya. Setelah itu kita buka MySQL Yoke-nya. Nah, untuk link MySQL Yoke dengan SAMPIPI-nya bisa kalian lihat di materinya. Nah, nanti Abang cantumkan linknya untuk downloadnya atau filenya, jadi bisa kalian download dan install di laptop masing-masing. Nah, setelah selesai menginstal di SQL Yoke, kalian akan menemukan tampilan seperti ini. Nah, kalau misalnya ketemu seperti ini, kalian langsung connect aja. Nah, kalau misalnya SAMPIPI-nya sudah hidup, MySQL-nya, nanti kalian akan ketemu seperti ini. Nah, sebelah kiri ini, sini ada list dari database yang ada di dalam MySQL kalian. Kalau misalnya kalian nanti buka PHP MySQL, nanti kalian akan ketemu daftar yang sama seperti di sini. Nah, sekarang kita lihat yang langkah pertama yaitu membuat database. Kita mulai membuat database. Di sini langkah-langkahnya adalah buat database di MySQL dengan nama UIR Production. Nah, untuk cara membuat database, kalian bisa klik kanan di sini, create database, atau juga bisa di sini database, create database. Nah, sini database name-nya UIR Production. Nah, setelah itu kalian ini bisa kalian defaultkan aja, kalian create aja langsung. Nah, sini udah selesai pembuatan database. UIR Production udah ada. Sini ada table, view, store, process, function, triggers, dan events. Nah, untuk step pertama kita sudah selesai. Nah, kita masuk ke step kedua. Step kedua yaitu membuat dan mengisi tabel. Kita akan membuat dan mengisi tabel. Nah, kita lihat step-stepnya. Membuatlah 3 tabel, film, member, dan transaksi seperti di bawah ini. Nah, di sini bisa kalian lihat. Nah, sini ada tabel film, tabel transaksi, dan tabel member. Nah, di sini tabel transaksi di sini baru muncul. Dia muncul karena penggabungan dari tabel film dan member. Jadi tabel transaksi ini baru tabel transaksi terbuat karena penggabungan dari tabel film dan member. Jadi transaksi ini dia adalah penghubung antara film dan member. Karena itu di sini ada kode film yang merupakan primary key di tabel film dan ID member yang merupakan primary key di tabel member. Di sini dia akan menjadi foreign key. Nah, kita langsung kita buat tabelnya. Cara membuat tabel itu kalian bisa klik kanan di sini, lalu kalian create table. Atau di sini juga bisa. Iya, create table sini. Nah, sama aja, create table. Nah, di sini akan muncul seperti ini tampilannya. Di sini kalian buat apa tadi? Nah, sini untuk tampilannya seperti ini ya. Ada tabel name, engine, database, bla bla bla. Lalu sini ada column name, data type, length, PK ini primary key dan not null. Itu yang perlu kalian pahami. Nah, sekarang kita buat langsung.
untuk tabelnya. Sini film. Lalu untuk engine-nya jangan lupa sini kita menggunakan InnoDB ya, karena kalau bisa kalian menggunakan aljabar relasional, kalian harus menggunakan engine InnoDB biar bisa terkoneksi antara tabel-tabelnya. Kalau bisa pakai yang lain dia akan terjadi error. Nah, sini database sudah we're production. Lalu column name-nya bisa kalian isi seperti yang ada di modul. Nah, di sini udah sudah ada di sini ya. Kalian bisa lihat di sini ada KD film, judul, kategori, jumlah, tanggal masuk dan harga sewa. Untuk data tipenya seperti ini, ranknya seperti ini. Kenapa ini nggak diisi? Karena integer atau date itu ya nggak perlu kita definisikan panjangnya berapa, karena kan dia ada sampai kita ada 3.000, 10.000, 15.000 gitu. Sedangkan untuk date itu memang nggak ada, memang nggak ditentukan lengthnya. Jadi seperti ini. PK-nya jangan lupa untuk KD film. Lalu setelah itu save. Nah, di sini udah terbuat, sudah sukses. Lalu dia nanya lagi, mau buat tabel lagi? Kalau bisa iya, pencet ya. Kalau tidak, bisa pencet tidak. Nah, bisa kalau karena kita masih akan membuat tabel baru, tabel lagi, jadi kita pencet ya. Nah, setelah itu kita buat seperti yang ada di sini ya. Nah, jangan lupa ini tabel transaksi tercipta hasil dari penggabungan tabel film dan member. Jadi tabel transaksi buatnya paling terakhir karena ini kan baru dibuat ketika yang dua itu udah dibuat. Jadi ini buatnya paling terakhir. Oke. Sekarang kita buat tabel member dulu. Tabel member. Jangan lupa engine-nya InnoDB. Saya itu buat seperti di gambar lagi. Nah, kalau bisa udah kita save. Lalu kita pencet ya, karena kita membuat tabel satu lagi, itu tabel transaksi ya. Jangan lupa engine-nya InnoDB, lu isi seperti di gambar. Nah, kalau misalnya udah, kita pencet save. Nah, karena kita sudah buat 3 tabel, jadi kita pencet tidak ya. Nah, di sini udah 3 tabel, film, member, dan transaksi. Nah, di sini kan udah cuman 3 tabel kan disuruh buat. Nah, buat 3 tabel, film, member, dan transaksi sudah. Setelah itu, step kedua, isi tabel yang sudah dibuat dengan data berikut. Nah, kita isi dulu tabelnya. Oh ya, sebelumnya kan tadi kan ada foreign key ya di sini, KD film dan ID member ya. Nah, kita buat itunya dulu. Foreign key-nya di sini di tabel transaksi, kalian buat foreign key. Nah, sini foreign key. Sini kalian buat aja K1, kolomnya kolom yang KD film. Lalu database-nya we're production, reference tabelnya tabel dari tabel film. Nah, ini KD film, reference kolomnya KD film. Oke. Terus yang kedua ini untuk ID member. Lalu we're production dari tabel member. Nah, ID member udah. Kalau bisa udah kalian save. Nah, udah jadi foreign key-nya. Kalau bisa kalian cek di sini. Nah, di sini kalau bisa kalian tarik film sini, member sini, dan transaksi. Nah, udah jadi. Nah, sama dengan seperti yang sini ya. Bener kan? Film, transaksi, member. Nah, udah sama dengan yang ini. Nah, udah sama. Oke, jadi udah bener ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke step berikutnya. Yaitu isi tabel yang sudah dibuat dengan data berikut.
Nah, isi tabel sekarang. Cara pengisian tabelnya bisa kalian pencet di film, terus kalian lihat di sini tabel data. Nah, kalau misalnya tabel data, di sini udah ada KD film, judul, kategori, jumlah, tanggal masuk, dan harga sewa. Nah, itu udah bisa kalian isi, tinggal kalian isi aja. Nah, kalau misalnya udah terisi seperti ini, tinggal kalian enter aja. Nah, kalau misalnya udah jadi nih, udah ada tabelnya sudah terisi. Nah, kalau misalnya udah terisi gini, udah sesuai, ini kan udah terisi. Setelah itu kalian isi yang tabel member, sama ya, sama yang tadi film member, di tabel data, jadi kalian isi sesuai dengan yang ini. Nah, kalau misalnya udah kan, udah. Sekarang kita isi yang tabel transaksi, sama seperti tadi ngisinya. Silahkan diisi. Nah, sini udah terisi tabelnya, udah seperti yang di sini di modul. Bisa kalian lihat di sini film isinya seperti ini, lalu di member seperti ini, lalu di transaksi seperti ini. Nah, itu udah kelihatan ya isinya ya. Jadi nggak perlu repot-repot kalian ngetik perintah banyak, jadi bisa kalian langsung isi di sini. Kalau misalnya mau edit, tinggal diedit di sini, tinggal diisi. Nah, sekarang udah selesai ngisinya. Buat dan mengisi tabel sudah selesai. Sekarang kita masuk ke 3, menampilkan data. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, terjemahkan aljabar relasional di bawah ini ke dalam bentuk query SQL. Nah, yang pertama, di sini ada nih apa sih namanya nih? Abang kurang tahu nih nama simbolnya. Tapi ini kalau bisa di SQL dia select, jadi select judul, jumlah dari film. Oke. Nah, di sini untuk cara membuat query di MySQL gampang. Kalian bisa di bagian query. Sini kalian pilih dulu where production, terus di query tinggal kalian ketik aja. Itu kan select judul, lalu jumlah dalam kurung film. Nah, dalam kurung itu dia nama tabelnya, jadi from, nama tabelnya apa, film. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, mau kalian kasih ini juga nggak apa-apa, tapi bisa diginikan, kalian select query-nya dari awal sampai akhir, atau kalian mau kayak gini juga nggak apa-apa, bisa bebas. Nah, kalian select, habis itu kalian running execute, type 9 bisa juga, bisa kalian select, habis itu kalian execute. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Jadi dia tampilkan judul dan jumlah dari tabel film. Nah, judul dan jumlah dari tabel film. Nah, tabel film tadi berarti isinya ada ini kan, dari tabel film tadi. Nah, ini tabel datanya kan ini. Nah, ini kan ada 3 data nih. Di sini kan resultnya 3. Nah, sesuai kan, jumlahnya juga sesuai. Sini 532. Nah, sesuai. Nah, jadi seperti itu untuk yang query yang pertama, yang A. Jadi select judul lalu jumlah, tampilkan judul dan jumlah dari tabel film. Nah, setelah itu yang kedua itu ada select ID member, nama member dari tabel member, sama dengan yang tadi sini, cuman beda tabel. Nah, bisa kalian tulis select ID member, koma, nama member from member. Nah, udah seperti tinggal kalian select, lalu kalian running.
Nah, kelihatan. Nah, di tabel member, ID member dan nama member isinya adalah ini mem1, mem01 isinya Andika, mem02 Lia. Nah, jadi seperti itu untuk yang query kedua. Jadi ini jangan lupa untuk yang ini. Nah, ini simbol ini untuk select ya. Nah, sekarang kita masuk ke query yang ketiga. Query ketiga ini ada select ID member. Select. Nah, ini kalau misalnya ada kode simbol kayak gini, ini tandanya itu ada kondisi where. Kondisi where ya. Kalian tahu kan, kalian udah diajarin kan untuk kondisi where-nya. Di sini ID member, tabelnya member, nama membernya Lia. Nah, kondisinya Lia, nama membernya Lia, dari tabel member yang kita tampilkan ID member ya. Nah, jadi ini cara baca adalah select ID member, tampilkan ID member dari tabel member, dengan kondisi dimana nama membernya adalah Lia. Nah, sekarang kita buat select ID member from tabelnya apa? Member. Lalu kondisinya adalah nama member. Where nama member sama dengan, jangan lupa kalau bisa string kalian harus menggunakan tanda kutip Lia. Nah, kalau bisa udah kayak gini, kalian tinggal running. Nah, muncul ID membernya berapa Lia. Jadi dia ini maksudnya adalah dia ingin menampilkan ID member yang dari anggota yang bernama Lia. Jadi dia mau cari ID member Lia ini berapa. Jadi makanya ditampilkan seperti ini. Select ID member dari tabel member di mana nama member ada Lia. Nah, jadi dia mau melihat ID member dari Lia. Nah, bisa kelihatan di sini membernya adalah ID member adalah mem02. Nah, jadi seperti itu cara membaca aljabar relasionalnya kalau misalnya dalam bentuk query SQL. Jadi untuk yang ini, simbol ini itu adalah simbol select, lalu yang ini adalah simbol kondisi where. Nah, jadi kalau bisa ada kondisi where, dia bacanya adalah select ID member dalam kurung kan dari tabel dulu ya, jangan lupa tabelnya dulu. Jadi dia select ID member dari tabel member, lalu baru di kondisinya apa? Kondisinya adalah nama member Lia. Nah, seperti itu. Jangan lupa member ini kan ada di dalam kurung. Nah, di dalam kurung nih dia di dalam kurung lagi. Jadi dia ini dulu dibaca baru yang kondisinya. Jangan lupa. Oke. Nah, itu tadi untuk cara untuk step yang ketiga, yaitu menerjemahkan aljabar relasional ke dalam bentuk query SQL. Nah, jadi kalian sudah paham gimana cara menerjemahkannya. Dan sekarang kita masuk ke tugas. Yaitu keempat. Ada tugas di sini membuat dan mengisi tabel. Bukan ding. Tugas. Nah, sini tugas. Tugasnya adalah terjemahkan aljabar relasional di bawah ini ke dalam bentuk query SQL. Nah, di sini ada 6 query, bisa kalian terjemahkan. Query nggak sulit, sama seperti yang kalian pelajari di sini tadi. Terus yang kedua, buat tugas di atas dalam bentuk dokumen Word yang berisi query SQL dari soalnya. Query SQL dari soalnya seperti apa, lalu screenshot hasil query-nya seperti apa, dan penjelasan query yang digunakan. Jadi nanti kalian harus menjelaskan query yang kalian gunakan. Oke. Nah, itu tadi untuk materi pertemuan pertama di basis data praktikum basis data 2. Jadi materi sudah Abang jelaskan dan tugasnya sudah Abang berikan. Tinggal kalian buat di laptop masing-masing. Jangan lupa untuk disubmit ke dalam Classroom. Nanti untuk tugasnya Abang buat di Classroom. Oke. Nah, jadi untuk materi kali ini Abang cukupkan sampai di sini aja. Semoga kalian paham. Kalau bisa ada yang belum paham, kalian bisa tanya ke Abang langsung atau ke kakaknya langsung. Oke. Abang cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.